Ini kan Iya, ya. betul memang. Jadi maksud daripada kalau bahasa ulamanya itu makna ibadah. Maksud daripada ibadah siwak itu bukan kayunya, bukan siwakannya, tapi fungsi daripada pekerjaan siwak itu. Siwak itu berfungsi atau diproyeksikan, ditujukan untuk membersihkan gigi dan menghilangkan bau mulut. Maka kalau itu sudah terjadi, maka tidak perlu lagi melakukan siwak apa yang biasa kita lihat di dalam masjid. Waktu tahun 2000 berapa saya lupa itu ya, saya pernah membuat tulisan bahwa siwak di dalam masjid itu kemakruhan dalam pandangan mazhab Imam Malik. Dalam arti melakukan siwak ketika orang sudah iqamah begitu ya. Allahu Akbar, sudah yastafun, mereka sudah bersaf, kemudian orang ngeluarin siwaknya gitu. Itu kata mazhab Imam Malik yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rushd itu kemakruhan. Makruhnya kenapa? Makruh karena siwak itu proses membersihkan kotoran. Masjid adalah tempat suci, maka tidak elok kalau proses membersihkan kotoran ada di masjid. Nah, maka itu hadis-hadis yang berkaitan tentang siwak inda kulli wudu, setiap wudu itu ditakwil inda kulli sholah maksudnya. Nah, makanya ini kan riwayat Imam Malik ini inda kulli wudu nih, bukan inda kulli sholah. Sunnah siwaknya setiap kali wudu, bukan setiap kali sholat. Maka hadis-hadis berkaitan dengan redaksi siwak yang dikaitkan inda kulli sholat ketika sholat itu ditakwil oleh kebanyakan ulama termasuk Al-Malikiyah, maksudnya indal kudumi ila sholat, ketika dia ingin melanjut atau dia ingin masuk ke dalam sholat. Karena proses membersihkan itu tidak layak dilakukan di masjid, dan itu juga dengan segala hormat kepada teman-teman yang masih melakukan itu mengeluarkan bau yang tidak sedap dan kita harus akui itu. Udahnya gitu bau, kemudian hasil siwaknya dikantongin kan gitu. Itu kan juga makin nambah apa ya? Aroma yang tidak sedap keluar dari bajunya begitu. Maka walaupun ini pendapat yang tidak disepakati, saya sangat mendukung pendapat ini dikampanyekan bahwa bersiwak di dalam masjid itu makruh. Tapi bersiwak di tempat masjid itu kesunahan. Karena yang dijadikan sunnah oleh ulama itu bukan kayunya, bukan siwakannya, tapi proses membersihkan. Maka mulut kita kalau sudah bersih dan setelah itu kita tidak melakukan hal-hal yang merubah kondisi mulut, kita nggak makan, kita nggak ngomong terlalu banyak, kita dia tidak diam terlalu lama, itu kan proses-proses yang tidak membuat perubahan di mulut. Jadi mulut tuh masih masih begitu-gitu aja. Nah, itu kan maka nggak perlu lagi siwak, kesunahannya sudah selesai. Maka itu kan disebutkan sunnah siwak itu salah satu waktu yang afdolnya ketika terjadi perubahan pada mulut atau diam lama sehingga banyak mulai muncul bakteri yang ada di mulut membuat aroma. Jadi betul memang ada dua riwayat yang masyhur yang menyampaikan kepada kita tentang siwak. Inda kulli wudu dan juga inda kulli sholat. Setiap berwudu dan juga setiap sholat. Dan dua riwayat ini diterima oleh jumhur ulama. Diterima oleh jumhur ulama sebagai sebuah kesunahan. Bahwa walaupun dia sudah berwudu, gitu tadi dikatakan Imam As-Sun'ani juga dalam sebelum salam mengatakan, walaupun dia sudah berwudu, walaupun dia sudah berwudu, walaupun mungkin wudunya sudah terjadi lama, begitu ya, walaupun wudunya sudah terjadi lama, artinya katakanlah orang datang wudu untuk sholat maghrib. Setelah maghrib, dia berzikir sampai datang waktu isya, tidak ada yang membatalkan wudhunya. Akhirnya masuk waktu sholat isya, dia siwak. Itu juga tetap disunahkan atas dasar indah kulli sholah ini. Begitu, indah kulli sholah ini. Tapi kan tadi dijelaskan bahwa indah kulli sholah ini, kalau habaib tuh saya suka mereka beliau-beliau tuh kalau siwakan tuh, gitu, ya kan? Jadi ditutupin tuh, ditutupin. Habis itu taruh di kantong yang paling dalam. Artinya sehingga aromanya tuh nggak kemana-mana. Dan itu adab yang sangat baik sekali bagi ulama-ulama yang mengikuti riwayat inda kulli sholah. Gitu. Itu terkait dengan riwayatnya. Maka
Teman-teman yang dirahmati Allah, kalau ingin bersiwak di dalam masjid, ikutilah adab-adab yang sampai kepada kita dari guru-guru kita. Memang iya kita menyunahkan siwak ketika sholat, tapi siwakannya juga beradab. Ah gitu. Jangan asal buka mulut, wak, 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 wak. Kan iya, kan ada orang gitu ya. Itu kan gak elah. Itu yang pertama terkait dengan riwayat. Dua riwayat itu diaminkan, diamalkan. Tapi kan versi mazhab Imam Malik itu mentawil versi indah kuli sholah bahwa ini maksudnya indah kuli wudhu. Maksudnya mau berangkat. Jadi di dalam sholat udah nggak ada lagi yang siwakan begitu. Kemudian terkait dengan ibadahnya, apakah dia ada pada kayu aroknya atau pada fungsinya? Sependek yang saya tahu, seluruh ulama, jumhur ulama empat mazhab dalam masalah ini, itu tetap memberikan kesunahan pada sesuatu yang bukan kayu arok. Jadi kayu arok apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu menjadi afdol wasairi siwak. Paling afdolnya siwakan pakai kayu arok. Tapi kesunahan itu tetap bisa didapatkan kalau orang pakai sikat gigi dicampur odol. Orang pakai odol tapi sikatnya jarinya kan ada tuh ya. Atau pakai sikat gigi nggak ada odolnya. Atau nggak pakai odol, nggak pakai sikat gigi, pakai kainnya digosok-gosok. Atau pakai tangannya. Itu juga tetap mendapat kesunahan. Cuman yang paling afdol bentuk siwak tuh pakai kayu arok. Kalau tidak ada kayu arok, maka boleh dengan kayu apapun yang lunak. Yang lunak dan bagusnya juga lunak itu dibasahi dengan air. Itu kan. Baru kalau nggak ada kayu arok, pakai kayu. Kalau nggak ada kayu dengan benda apapun yang itu bisa membersihkan. Gitu. Artinya untuk dikatakan ibadah siwak, semua ulama sepakat, sependek yang saya tahu ya, itu bisa dilakukan walaupun dengan tanpa kayu arok. Jadi kayu arok itu dinilai sebagai wasilah atau media siwak yang paling tinggi levelnya. Gitu.